Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Solihah, hari ini kita akan bahas tentang bentuk aljabar, kemudian bersama linear satu variabel, dan juga bertidak sama linear satu variabel. Kita mulai dulu dari bentuk aljabar. Siapa sih aljabar itu? Gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui, gitu kan ya. Yang tahu cuma Allah, gitu. Nah, kita harus mengimaninya, gitu kan ya. Tapi kalau di matematika, ya kita misalnya nggak tahu, ya kita cari tahu, gitu ya. Beda halnya kalau kita berbicara tentang keimanan kepada Allah. Gitu. Sesuatu yang kita nggak ketahui, itu nggak semuanya harus kita tahu gitu. Yang mungkin itu hanya yang tahu Allah gitu. Tapi beda halnya dengan matematika. Nah, hal-hal yang tidak kita ketahui nilainya itu, atau bentuknya itu, dalam matematika disebut dengan aljabar. Gitu ya. Nah, yuk kita masuk terkait bentuk aljabar ini. Yang pertama kita akan mengenal bentuk aljabar, kemudian bagaimana operasi bentuk aljabar, kemudian pemfaktoran bentuk aljabar, dan cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Gitu ya. Nanti tidak semuanya akan kita bahas di sini, karena nanti pembahasan aljabar itu sangat-sangat luas, dan ada beberapa operasi, kemudian subbab yang itu seharusnya belum kalian pelajari di sini gitu. Nanti belajarnya di jenjang selanjutnya. Contohnya seperti pemfaktoran bentuk aljabar ini, nanti kalian belajarnya akan di kelas 9 gitu ya, terkait persamaan kuadrat. Nah, itu persamaan kuadrat itu juga isinya tentang aljabar gitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Siapa itu aljabar? Jadi, aljabar itu adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi, ada sesuatu yang belum diketahui ya dalam kalimat matematika itu. Gitu. Contohnya kalimat matematikanya seperti apa? 5x. Kalau dalam bahasa matematika ini disebut sebagai kalimat matematika. Gitu ya, karena ini melambangkan sesuatu dalam matematika gitu ya. Nah, yang disebut sebagai bentuk aljabarnya itu ya ini gitu. Ada 5x, 3a ditambah 7, 2m kuadrat, min 3n. Ya, ini bentuk aljabarnya. Kenapa dia disebut bentuk aljabar? Karena di sini ada suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Ada x, ada m, ada n. Nah, ini yang disebut dengan variabel namanya ya. Variabel-variabel inilah yang menyebabkan kalimat matematika ini disebut sebagai bentuk aljabar. Gitu. Lanjut, ada siapa saja di dalam aljabar itu. Jadi ada nama-namanya ya. 5x itu 5-nya sebagai siapa, x-nya sebagai siapa gitu. Nah, di sini kita lihat ada variabel atau peubah, kemudian ada koefisien, kemudian ada konstanta. Ya, variabel itu siapa? Variabel itu yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar, yang biasanya dilambangkan dengan huruf abjad kecil, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya contoh 2x plus 5y plus 6. Variabelnya yang mana? Yang abjad kecil ya, huruf abjad kecil, yaitu x dan y. Gitu. Kemudian ada yang namanya koefisien. Koefisien itu siapa? Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Gitu. Jadi dari 2x plus 5y plus 6 ini tadi, yang disebut sebagai koefisien itu adalah 2, kemudian 5, ini disebut sebagai koefisien. Jadi yang gandengan sama variabel, itu namanya koefisien. Kemudian, ada yang namanya konstanta. Konstanta itu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Gitu. Jadi yang nggak gandengan sama huruf, itu namanya konstanta. Jadi yang sendirian di sini. Ini ada angka 6 ya, bilangan 6. Itu namanya konstanta. Gitu. Nah, dari bentuk aljabar ini tadi dikenal juga ada yang namanya suku. Suku itu yang seperti apa?
yaitu bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Gitu. Jadi agak bingung mungkin ya baca pengertiannya. Jadi yang dimaksud dengan suku itu adalah nih, ini satu suku, berarti di sini 2 suku, ini 3 suku, berarti ini semuanya ada 3 suku, gitu ya. Suku-suku itu tuh perbagiannya ya, yang dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan tanda jumlah dan tanda selisih gitu. Nah, suku-suku ini ada yang disebut dengan suku sejenis dan ada yang suku tak sejenis. Yang sejenis itu yang seperti apa? Sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Gitu. Jadi lihat nih contohnya. Ada 3P dan negatif 2P. Lihat variabelnya sama-sama P. Jadi kalau variabelnya sama, walaupun koefisiennya berbeda, itu disebut sebagai suku yang sejenis. Namun, ada yang disebut dengan suku tak sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel tidak sama. Lihat contohnya di sini, ada negatif 2B dan 5B kuadrat. Di sini B, di sini B. Kok dia tidak sejenis nih? Lihat di sini pangkatnya, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Jadi kalau pangkatnya berbeda itu juga mempengaruhi. Itu disebut dengan tidak sejenis. Jadi kalau misalnya Umi punya ada B kuadrat, ada B pangkat 3, ini ada B, kemudian ada B pangkat 4. Nah, ini tidak sejenis semua. Ya, kalau misalnya Umi punya B, kemudian 2B, negatif 3B, nah ini baru sejenis. Karena semuanya sama-sama B. Pangkatnya juga sama-sama 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang nilai dari bentuk aljabar. Jadi kalau ditanya nilai dari suatu bentuk aljabar, itu kita bisa substitusi dari nilai dari variabel-variabel yang diketahui. Misalnya di sini kita punya bentuk aljabarnya 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5y ditambah 4. Nah, di sini kan yang belum diketahui itu ada x ya, kemudian ada y ya, ini variabelnya gitu. Nah, misalkan di sini kita punya x-nya itu nilainya 2 dan y-nya nilainya 1. Maka kalau kita diminta untuk mencari nilai dari aljabar ini, untuk aljabar yang ini, maka tinggal kita substitusikan atau kita ganti x-nya dan y-nya menggunakan nilai yang sudah diketahui di sini. Jadi kita tuliskan 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5y ditambah 4. 3x kuadrat, x-nya kita ganti dengan 2. Dikurangi x-nya kita ganti juga dengan 2. 5y, berarti 5 dikali, y-nya kita ganti dengan 1. Gitu ya. Berarti di sini kita punya 3 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Berarti 3 kali 4, 12. Kemudian dikurangi 2, ditambah 5 dikali 1, berarti 5, ditambah 4. Berarti 12 kurangi 2, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 4, 19. Jadi nilai dari bentuk aljabar 3x kuadrat dikurangi x tambah 5y ditambah 4, nilainya adalah 19. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk menentukan nilainya dan nilai dari masing-masing variabel itu diketahui di soal, maka kalian tinggal substitusi atau masukkan saja nilainya menggantikan variabel yang ada gitu. Oke, kita cek lagi ya. Oke, kita akan bahas tentang FEB dan KPK dari bentuk aljabar. KPK dan FEB itu seperti apa? Sama pembahasannya seperti KPK dan FEB yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Misalnya di sini kita punya 4AB kuadrat C dan si 5ABC kuadrat. Gitu ya. Ini bedanya kalau sebelum-sebelumnya kita kan hanya bilangan saja. Nah, kalau di sini kita punya variabel juga seperti itu. Nah, jadi di sini coba kalian lihat. Di sini ada 4AB kuadrat C. Nah, 4 ini berarti kita
cari faktornya. Berarti kan 4 itu 2 dikali 2. Ini harusnya kali ya, ini dikali 2. Kemudian dikali A, dikali B kuadrat, dikali C gitu ya. Nah, kemudian yang 5AB C kuadrat berarti ya udah 5 dikali A, dikali B, dikali C kuadrat. Dipisah saja dengan tanda kali. Gitu ya. Inilah faktor-faktor dari 4AB kuadrat C dan 5AB C kuadrat. Ini baru faktornya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari KPK-nya dan FPB. Nah, kalau kita mencari KPK, itu sama seperti sebelumnya. Yang beda dan pangkat terbesar, itu semuanya dimasukkan ke KPK. Gitu. Berarti kan sini kita punya 2 pangkat 2. Ini harusnya 2 pangkat 2 ya. Gitu. Ini bukan 22, tapi 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 gitu. Berarti 2 pangkat 2 dikali 5 dikali A, ya, dikali B kuadrat dikali C kuadrat. Hanya kan di sini pangkat terbesarnya 1 ya, makanya di sini diambilnya yang A. Kemudian di sini B-nya itu yang pangkat terbesar adalah B kuadrat, kemudian C-nya yang terbesar adalah C kuadrat, berarti yang diambil C kuadrat. Gitu. 2 pangkat 2 dikali 5 kan 20 ya. Di sini A, B kuadrat, C kuadrat. Berarti tinggal disatukan saja. Gitu ya. Jadi kali bentuk seperti ini artinya dikali ya. Ini dikali gitu. Nah, jadi hasilnya KPK-nya adalah 20AB kuadrat C kuadrat. Kemudian FPB-nya, lihat yang sama. Kalau di bilangannya kan tidak ada yang sama ya, koefisiennya tidak ada yang sama gitu, faktornya. Nah, maka kita lihat di sini ada A, B, dan C di kedua bagian gitu ya. Berarti kita ambil yang pangkatnya terkecil. Berarti ada A pangkat 1, B pangkat 1, dan C pangkat 1. Maka dapat hasilnya FPB-nya adalah A, B, C. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi sama ya, ini tentang bagaimana cara menentukan nilai dari suatu aljabar. Tinggal substitusi aja nanti ya. Nilainya P, Q, R-nya kita gantikan ke poin A, B, C ini supaya kita temukan nilainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat operasi hitung bentuk aljabar. Jadi ada sifat komutatif, ini untuk penjumlahan dan perkalian ya. Jadi ketika kita punya bentuk aljabar A sama B misalnya, ada A ditambah B, itu sama saja dengan B ditambah A. Jadi mau dibolak-balik sama, begitupun perkalian. Ya, tidak berpengaruh. Kemudian ada sifat asosiatif, ini juga untuk penjumlahan dan perkalian. Mau yang ditambah dulu yang di depan, ataupun yang di belakang, yang dikali dulu yang di depan atau di belakang itu sama saja nanti hasilnya ya. Kemudian sifat distributif. Kalau sifat distributif ini berarti kita caranya gini. A dikali B ya. Kalau menunjukkan tandanya kan ditambah, berarti ditambah A dikali C. Gitu ya. Kita kalau punya seperti ini gitu. Kemudian untuk yang ini kita bongkar gitu kan ya. Kita operasikan satu persatu. Berarti di sini caranya A dikalikan B, berarti A kali B gini ya. Kemudian karena di sini kurang, berarti sini dikurang. Dikurang A kali C gitu. Jadi sebenarnya tanda ini itu bergantung dari tandanya si A sama tandanya si C. Karena di sini kan positif dikali negatif, maka di sini negatif. Gitu. Kalau misalnya gini, negatif A B dikurangi C. Berarti negatif A kali negatif B ya kan? Dikali B maksudnya. Kemudian ini negatif A sama negatif C. Berarti nanti jadi plus. Karena kan perkalian ya. Atau kalian tulis negatif A dikali negatif C juga boleh. Atau misalkan kalian tulis negatif A dikali B ditambah A dikali C gitu boleh. Ya, sama aja. Gitu, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contohnya. Misalnya di sini ada 9x min 4x. Nah, kalau kalian ketemu dengan 9x, itu berarti artinya 9 dikali x. Negatif 4x berarti artinya negatif 4 dikali x. Gitu ya. Jadi 9x dikurangi 4x itu caranya adalah 9-nya dikurangi dengan 4 dikali x. Berarti 5
X gitu. Ya, ini harusnya ada X-nya nih. Ini ada X-nya di sini harusnya. Gitu. Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk yang selanjutnya, nah di sini ada bentuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi, untuk aljabar yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan hanya pada suku-suku yang sejenis ya. Tadi kan kita sudah belajar yang sejenis. Kalau sejenis itu suku-sukunya adalah yang punya variabel sama. Berarti di sini yang sama itu adalah ada x kuadrat, kemudian x gitu ya. Kemudian yang konstanta dengan konstanta seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini. Ada bentuk 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 ditambah negatif x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Gitu ya. Nah, lihat di sini. Kita keluarkan dulu semuanya di dalam kurung ya. Kalau yang ini kan kita keluarkan berarti tinggal keluarkan saja gitu kan ya. Masih sama gitu. Ya, kalau misalnya yang ini itu berarti juga sama karena di sini tandanya jumlah tambah gitu ya. Nah, dikeluarkannya kalian bisa langsung mengumpulkan ke yang sejenis biar nanti mudah mengerjakannya. 4x kuadrat, nah lihat di sini, itu kan ada x kuadrat juga, ya kan, negatif x kuadrat. Berarti, lihat di sini, plus min, berarti min, ya. Ini plus, ini min, berarti nanti jadi min. Maka di sini jadinya min x kuadrat. Kemudian di sini, plus, berarti plus 6x, ya. Jadi 5x ditambah 6x. Kemudian, negatif 3, ini harus ada negatif 3 nih harusnya ya. Negatif 3. Ini plus ditambah 2. Gitu ya. Berarti 4 dikurangi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat. 4 dikurangi 1. Berarti kalau di sini itu nggak ada angkanya, nggak ada tulisan bilangannya, itu berarti 1 ya. Jadi x kemudian x kuadrat. Ini artinya di sini ada satunya. Cuma karena dia 1 nggak ditulis. Begitupun negatif x kuadrat, dan seterusnya yang lainnya, itu berarti di sini ada satunya. Berarti negatif 1 koefisiennya. Gitu, ya. Berarti di sini 4 dikurangi 1, kan 3, ya kan? 5 ditambah 6, 11. Kemudian, negatif 3 ditambah 2, negatif 1. Jadi ada negatif 3-nya ya. Berarti hasilnya adalah 3x kuadrat tambah 11x dikurangi 1. Gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang B. Kalau tadi penjumlahan, di sini bentuknya pengurangan, gitu ya. Nah, di sini lihat, perhatikan baik-baik. Kalau kita mau mengeluarkan dari dalam kurung yang dia bentuknya pengurangan, hati-hati pada tandanya. Kan di sini ada 3x kuadrat ya, 3x kuadrat kita keluarkan tetap sama. Jadi kalau di depan ini nggak pengaruh ya, tapi yang di belakangnya tanda operasi ini biasanya dia yang harus hati-hati. Ya, di sini 3x kuadrat ditambah 2x-nya kalian keluarkan langsung. Set. Nah, ya kemudian yang dikurang ini, dikurang negatif 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 ini, lihat tandanya. Negatif x dikali negatif. Negatif dikali negatif. Berarti jadinya plus. Ya, berarti plus 2x kuadrat. Kemudian ini sama ini negatif sama positif. Berarti kalau dikalikan negatif ya. Kemudian jadinya negatif x. Kemudian yang di sini negatif dikali positif, berarti jadinya negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Gitu. Nah, kalau sudah, kita kumpulkan yang sejenis, berarti 3x kuadrat dengan 2x kuadrat, berarti ini ya, 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Kemudian 2x dikurangi x. Kemudian negatif 5 dikurangi 1. Ya, ini sama ini. Berarti di sini kita punya 3 ditambah 2 sama dengan 5. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Negatif 5
dikurangi 1 berarti negatif 6. Gitu. Berarti hasilnya adalah 5x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Nah, sekarang kita akan masuk tentang perkalian bentuk aljabar, ya. Jadi di sini ada perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Ya, dia akan dilakukan dengan mengalihkan koefisiennya dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Nah, kemudian ada juga dia perkalian dengan suku tidak tunggal, ya, menggunakan sifat distributif. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini ada suku tunggal. Suku tunggalnya mana? Lihat ada 3x kuadrat y sama 5y. Ini berarti suku tunggal. Sendiri. Ya, satu kesatuan, satu suku. Nah, berarti di sini kita bisa kalikan koefisien dengan koefisiennya. Dia kalikan dengan dia. Hasilnya dia. Ya kan? Ini hasilnya. 3 kali 5, 15. Kemudian, x kuadrat y dikali y. Yang variabel sama variabel, ya. Gimana cara mengalihkannya? X kuadrat kan di sini nggak ada temannya x ya, berarti dia tetap x kuadrat di sini. Nah, kemudian ada y sama y kali y, berarti y kuadrat. Ingat kalau perkalian itu kalau dia sejenis variabelnya, berarti pangkatnya ditambah. Jadi karena y kali y, berarti y itu 1 ditambah 1 pangkatnya, berarti y pangkat 2. Makanya kenapa di sini keluar pangkat 2. Gitu. Kalau misalnya y pangkat 2 dikali y pangkat 3, ya berarti y pangkat 2 ditambah 3, berarti jadinya y pangkat 5. Gitu. Kita kan sudah belajar tentang perpangkatan ya di sebelum PTS itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sama, kalau perkalian pangkatnya ditambah ketika basisnya atau bilangan pokoknya nih ya, bilangan pokoknya itu ini. Kalau waktu itu kan kita pakai angka gitu kan ya, tapi ada juga yang sudah pakai huruf gitu. Itu namanya aljabar. Jadi pangkatnya ditambah. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada perkalian dengan suku tidak tunggal menggunakan sifat distributif. Perhatikan di sini. Di sini ada suku tunggal, tapi di sininya enggak tunggal. Ada 2 suku gitu kan ya. Berarti 5x dikali 2x dikurangi y. Nah, gimana caranya? Dikalikan satu per satu. 5x kalikan dengan 2y, ya ini. Kemudian 5x dikalikan dengan negatif x, gitu ya. Nah, di sini tanda negatifnya jadi apa namanya? Di sini juga nggak masalah. Jadi negatif 5x dikali x gitu juga boleh. Nah, makanya ditulisnya seperti ini. Ya. Kalikan 5 kali 2, 10. X kali y berarti xy. Kemudian negatif 5 dikalikan 1, ya berarti negatif 5. Kemudian di sini ada x dikali x. 1 pangkat 1 sama 1 gitu kan ya. X pangkat 1 dikali X pangkat 1 berarti X pangkat 2. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 10XY dikurangi 5X kuadrat. Lanjut. Di sini ada 2XY. Bukan 2XY ya. 2X min Y maksudnya. Dikali X ditambah 3Y. Gitu. Nah, ini cara mengalihkannya juga satu persatu. Ini kalikan ini. Ya. Ini kalikan ini. Gitu. Iya, berarti kan 2x dikalikan x plus 3y, gitu kan. Terus setelah itu, yang ini kalikan ini, yang ini kalikan ini. Ya, jadinya ini. Nah, perhatikan di sini. Ini tadi ya, 2x dikali x, berarti 2x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan 3y, berarti 6xy. 2 kali 3 kan 6, x kali y, xy. Kemudian yang selanjutnya ada negatif y dikali x, berarti negatif xy. Kemudian ada negatif y dikali 3y, berarti sama aja negatif 1 dikali 3. Negatif kali positif berarti negatif. Kemudian y dikali y kuadrat. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kalian lihat di sini. Ada tidak suku-suku yang sejenis yang bisa kita operasikan? Lihat, yang bentuk kuadrat ada dia dan dia. Tapi nggak sama, bukan X semua, tapi satunya X, satunya Y. Berarti ini
Udah, biarin aja kayak gini tetap. Ya, jadi di sini tetap 2x kuadrat sama negatif 3y kuadrat. Nah, yang sejenis itu berarti yang nih ada xy sama xy. 6 dikurangi 1 berapa? 5xy. Berarti di sini dapatnya 5xy. Gitu ya. Lanjut. Lagi contoh ya, misalnya yang sederhana. X ditambah 1 dikali X ditambah 2. Misalnya ini yang sederhana ya. Kita kalikan X dengan X. Berarti kita dapat X kuadrat. Kemudian kita kalikan X dengan 2. Berarti ditambah 2X. Gitu. Kemudian kita kalikan 1 dengan X. 1 kali X berarti plus X. Tandanya ikut ya, jangan sampai salah. Kemudian X, kok X lagi. 1 ditambah X ditambah. 1 dikali 2 ya, berarti plus 2. Gitu. Jadi di sini hasilnya X kuadrat, ya kan? Yang ini kita jumlahkan karena sejenis, berarti 3X ditambah 2. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah X kuadrat ditambah 3X plus 2. Gimana kalau misalnya dia ada tanda pengurangannya nih, plus 1, kayak yang lainnya negatif semua misalnya ya. Negatif 1, kemudian di sini X dikurang 2. Nanti di sini ada lagi X ditambah 1, ini X min 2, misalnya gini ya. Nah, kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 2. Ingat, negatifnya ikut ya. Positif kali negatif, hasilnya negatif 2X. Kemudian yang ini, negatif 1 dikali X, berarti negatif X. Negatif 1 dikali negatif 2, berarti negatif kali negatif kan positif, berarti plus 2. Berarti kita punya X kuadrat. Negatif 2 dikurangi 1, berarti kan negatif 3. X gitu ya. Ditambah 2. Nah gitu ya, hati-hati di tandanya. Lanjut yang ini, kalau yang seperti ini gimana Mi? X kali X kuadrat. X dikali negatif 2, berarti negatif 2X. 1 dikali X berarti plus X. 1 dikali negatif 2 berarti negatif 2. Berarti kita punya X kuadrat dikurangi 2 ditambah 1 itu berarti negatif 1. Karena 1 nggak ditulis berarti negatif X min 2 gitu ya. Jadi begini hasilnya. Oke, gitu ya. Nanti silahkan latihan lagi. Coba nanti kalian tulis ulang ini, kemudian kalian kerjakan secara mandiri, baru nanti dicek lagi, dilihat lagi, udah benar belum dengan apa yang sudah Umi jelaskan gitu ya. Jadi dikerjakan ulang tanpa melihat penjelasan dari Umi. Nah, kalau pembagian bagaimana Umi? Pembagian juga sama Solihah. Pembagian juga sama seperti pembagian pada umumnya, tapi kalau misalnya dia bentuk pangkat, misalnya nih ada A pangkat 2 dibagi A, gitu ya. Ini pangkat 2, pangkat 1. Kalau di dalam pembagian, dia pangkatnya dikurang. Ingat, yang sudah kita pelajari di bilangan bulat, bentuk pangkat, ya, di sebelum PTS. Berarti pangkatnya dikurang, dikurangi 1. Berarti kita dapat A. Gitu, ya. Nah, ini contohnya nih. Ada 8A kuadrat B dikurangi 6AB dibagi 2A. Kita bisa tuliskan seperti ini untuk mempermudah. Ya, lihat di sini. Di sini ada 8A kuadrat B dikurangi 6AB per 2A. Nah, di sini bisa kita pecah ya. Bisa kita pisah. Jadi yang ini kita pisah sendiri ya. Jadi ini artinya kalau ada bentuk seperti ini itu berarti 8A kuadrat B dibagi 2A dikurang 6AB dibagi 2A. Gitu ya. Nah, yang ini kita operasikan. 8 dibagi 2, 4. A pangkat 2 dibagi A, pangkatnya tinggal dikurang 2 kurangi 1, berarti A. B, B-nya sendirian nggak ada temannya, ya udah tulis aja B. Gitu. Kemudian dikurang 6 bagi 2 kan 3, ya kan? A bagi A karena dia pangkatnya 1, ya kan? Berarti
dikurang aja, 1 dikurang 1 berarti A pangkat 0, ya. Kalau dipangkatkan 0 berarti itu hasilnya 1 berapapun, kecuali 0. Nah, kemudian lanjut lagi. Di sini ada B, berarti ya negatif 3B. Tadi kan ini hasilnya 1, negatif 3 kali 1 kan negatif 3, berarti satunya seolah-olah hilang ya, karena dia udah dikalikan sama negatif 3, gitu. Jadinya 4AB dikurangi 3B. Gitu ya, bisa dipahami ya, Sholihah. Oke, insya Allah cukup sampai di sini dulu untuk pembagian bentuk aljabar. Nanti untuk yang seperti ini kita akan belajar lebih lanjut untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, sebenarnya cukup dulu. Ini Pascal kemarin sudah kita sempat pelajari di himpunan ya. Tapi kalau ini kaitannya dengan operasi bentuk aljabar. Ini dia bentuk A plus B pangkat 0, ini bentuk A plus B pangkat 1, dan seterusnya. Gitu. Jadi koefisiennya itu nanti mengikuti bentuk Pascal, sama yang seperti sebelumnya. Dia misalnya himpunan yang beranggotakan 2, itu ngikutin dari angka-angka yang ada di Pascal ini, gitu ya. Oke, cukup untuk pemfaktoran, nanti insya Allah kita akan belajar lebih banyak di kelas 9. Untuk pecahan, mungkin cukup dulu ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di persamaan linear satu variabel. Karena di sini dia bentuknya persamaan kuadrat semua. Nanti kita belajar persamaan kuadrat di kelas 9 ya. Nah, cukup ya untuk pembahasan bentuk aljabar. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, barakallahu fikum dan sholihah, hafan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.